Salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Manuja, kembali lagi bersama saya Ama Fidiana Ramadhani dalam acara terkeren terhits rahmatan lil alamin, apalagi kalau bukan Pas Manja, podcast anak sekolah Manuja Cerita. Bagaimana kabarnya sahabat Manuja yang ada di rumah maupun ada di sekolah? Semoga sehat selalu ya. Nah, tema podcast kita pada siang hari ini adalah kita akan berbicara mengenai PASUS, yaitu pasukan khusus, dan juga kita akan sedikit membahas terkait dengan persiapan Hari Kemerdekaan Indonesia. Sudah penasaran siapa bintang tamunya? Mari kita sambut, ini dia Bapak Serma Solikin. Nah, baik sahabat Manuja yang ada di rumah maupun yang ada di sekolah, alangkah lebih baik kita perkenalan terlebih dahulu dengan Bapak Serma Solikin dari Koramil Jatirejo. Silakan Bapak. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak semua, kami akan memperkenalkan diri. Nama Solikin, pangkat Sersan Mayor, dari Koramil Jatirejo. Sedikit pertanyaan, perkenalan nanti bisa berkesinambungan. Karena apa? Karena kami selaku pembina PASUS di SMK Manuja. Itu ya Bapak ya. Nah, mungkin kira-kira sahabat Manuja yang ada di rumah itu sudah penasaran nih Pak. Kira-kira Bapak Sersan Mayor ini sudah menikah, sudah berkeluarga atau bagaimana ini Pak? Pengenalannya kan harus kita tahu dulu ya sahabat Manuja ya. Siapa tahu ada yang mau kenalan nih Pak. Oke. Siap. Kami statusnya sudah berkeluarga. Baik. Istri 1, anak 2. Kebetulan anak saya yang pertama sama seperti saya, statusnya TNI, yang saat ini berada di Kalimantan Barat. Terus anak yang kedua cewek, nah sekarang kuliah di Kediri. Terus tanya alamat juga. Oh iya boleh Pak, boleh ya, boleh ya sahabat Manuja ya. Kita tanya alamatnya di mana, siapa tahu nanti ada yang ingin berkunjung ke rumah Bapak. Begitu. Alamatnya di Dusun Gayaman, Desa Blimbing Sari, Kecamatan Suko, Kabupaten Mojokerto. Begitu. Tidak ada gang, tidak ada perempatan, belok ke kiri kalau dari arah Jatirejo sudah nyampe rumah saya, Dusun Gayaman. Oke, baik. Barangkali anak-anak mau berkunjung silakan, monggo. Oke, nah sahabat Manuja yang ada di rumah, seperti yang Bapak Solikin atau Bapak Serma Solikin sampaikan, bahwa pintunya terbuka lebar ya untuk sahabat-sahabat Manuja yang di rumah. Siapa tahu nanti mau mampir, monggo dipersilahkan begitu. Jadi Bapak Serma Solikin ini anak-anaknya pun juga sudah dididik untuk sama menjadi seperti beliau begitu ya sahabat Manuja ya. Atau memang seperti itu Pak? Alhamdulillah. Kan mungkin itu kemauan dari anak, ya kan. Kami selaku orang tua hanya bisa mendorong kemauan anak. Tapi sebelumnya ya mohon maaf, sebelum masuk menjadi anggota TNI akan sebutnya dipersiapkan, ya kan. Sebelum pelaksanaan kita persiapkan sebaik mungkin bagaimana anak tersebut, bagaimana fisiknya dan lain sebagainya. Termasuk yang paling utama adalah disiplin. Betul Disiplin. sekali. Apalagi kalau masih di sekolah, wajib hukumnya disiplin gitu. Iya, betul sekali. Kira-kira seperti itu. Baik, jadi ini bisa menjadi inspirasi untuk sahabat Manuja yang di rumah. Siapa tahu nanti bercita-cita menjadi seorang TNI. Nah, tadi sudah disinggung sedikit oleh Bapak Serma Solikin bahwa yang pertama adalah benar-benar harus disiplin terlebih dahulu. Betul. Dan memiliki tanggung jawab yang tinggi seperti itu ya. Baik, untuk selanjutnya adalah mungkin sahabat-sahabat Manuja yang di rumah belum tahu nih Pak kalau pembina PASUS atau pasukan khusus di SMK Ma'arif NU Jatirejo ini adalah Bapak Serma Solikin gitu. Nah, mungkin bisa Bapak Serma Solikin ini sedikit perkenalkan kepada teman-teman yang ada di rumah, bagaimana sih Bapak PASUS di SMK Ma'arif NU Jatirejo itu? Oke, kami akan menerangkan sedikit ya, sedikit tentang organisasi PASUS, pasukan khusus yang ada di SMK Ma'arif NU Jatirejo. Nah, ini awalnya saya ini kan masuk di
di SMK Ma'arif itu tahun 2016. Kebetulan di SMK Ma'arif ini sudah terbentuk yang namanya Pak Sus. Jadi saya itu sebagai generasi penerus, generasi penerus para bapak-bapak yang ada di Koramil. Sebetulnya gini loh Bu, keberadaan TNI khususnya yang di sekolah-sekolah itu adalah suatu permintaan dari pihak sekolah untuk membantu kegiatan ekstrakurikuler khususnya di bidang materi PBB ya kan, termasuk disiplin itu kerapian contohnya seperti itu. Yang paling utama adalah masalah disiplin, makanya disiplin itu hukumnya wajib bagi anak sekolah. Nah, itu tadi adalah penjelasan dari Bapak Serma Solikin terkait bagaimana pengenalan organisasi PASUS yang ada di SMK Ma'arif NU Jatirejo. Nah, kalau tadi terkait dengan organisasinya, sekarang mungkin sahabat Manuja yang di rumah itu kepingin tahu Pak, sejarahnya Bapak menjadi pembina PASUS di SMK Ma'arif NU Jatirejo ini bagaimana sih Pak? Sejarahnya simpel Bu, singkat. Ya. Singkat. Makanya tadi sejak awal sudah saya sampaikan, keberadaan kami di sini itu sebagai generasi penerus pendahulu kita. Baik. Yang sudah pensiun, kira-kira seperti itu. Begitu ya Pak ya. Iya, jadi sahabat Manuja yang ada di rumah maupun yang ada di sekolah, jangan ragu ya. Jangan ragu kalau misalkan ikut organisasi atau ekstrakurikuler yang ada di SMK Ma'arif NU Jatirejo. Karena apa? Pembina-pembinanya ini memang sengaja kita datangkan dari memang beliau-beliau yang sudah kompeten di bidangnya. Seperti itu contohnya seperti Serma Solikin ini yang memang benar-benar TNI ya. TNI dari Koramil Jatirejo. Mungkin bisa kita kasih aplaus terlebih dahulu ya untuk prestasi-prestasi seperti ini. Nah, untuk selanjutnya nih Pak, kira-kira menurut Bapak pentingnya organisasi PASUS di sekolah itu seperti apa sih Pak? Masalah penting. Iya. Sangat penting bagi saya. Karena di suatu organisasi itu membentuk atau mewadahi karakter, akan mewadahi anak-anak yang mempunyai bakat dan kemampuan di bidangnya nanti bisa disalurkan melalui organisasi PASUS. Termasuk nanti kalau seandainya kalau sudah terlatih akan mengikuti suatu organisasi PASUS bisa berkomunikasi secara aktif ya kan, komunikasi secara aktif termasuk melatih kekompakan, melatih disiplin. Nah, nanti menunjang barangkali ada kegiatan contohnya event-event seperti perlombaan ya kan di luar SMK maupun di tingkat kecamatan. Baik. Nanti bisa ditampilkan kira-kira itu. Baik, jadi seperti yang sahabat Manuja di rumah simak ini ya, bahwa memang sangat amat penting sekali adanya organisasi PASUS di sekolah. Karena apa? Bisa mendidik karakter-karakter siswa ini menjadi lebih disiplin, lebih bertanggung jawab, apalagi untuk yang biasanya menye-menye, mungkin begitu ya Pak. Nah, yang menye-menye itu nanti jadi bisa lebih tegas seperti itu ya sahabat Manuja. Kemudian nih Pak, untuk sistem perekrutan PASUS dan juga sistem pelatihannya sendiri itu bagaimana? Kalau masalah perekrutan dari kami itu tidak milih-milih. Itu kegiatan PASUS bagi yang mau ya kan, yang mau ikut monggo silahkan. Kami tidak membeda-bedakan, kami hanya memilih yang mau, kemauan dari lubuk hati yang paling dalam. Karena apa? Kalau tidak didasari dengan kemauan ya kan, melaksanakan suatu kegiatan dengan ikhlas ya, suatu organisasi tidak akan berjalan dengan baik. Itulah kemauan tadi itu. Terus sistem pembelajaran ini dalam satu tahun kita bagi menjadi 3 tahap. Nah, contohnya kalau di sekolah triwulan. Tahap kalau menurut kami di TNI ada pentahapan. Tahap pertama adalah masalah pembekalan. Pembekalan pertama materi yang diujikan itu adalah materi pokok PBB dasar. Sikap sempurna, hadap kiri, hadap kanan, penghormatan,
bagaimana sikap sempurna yang bagus, penghormatan yang bagus. Nah, itu terus selanjutnya tahap kedua itu tentang disiplin. Wah, tidak terasa sekali ya sahabat menuju dari rumah dan di sekolah. Sekarang begini, untuk suka dan duka saat membina Pasus itu kira-kira ada nggak sih Pak? Pasti ada masalah suka dan duka. Sukanya ya seneng banget ya ketemu sama anak-anak, kita latihan bareng, kita ngomong bareng, kita bercanda bergurau, yang penting kegiatan tersebut positif. Nah, terus dukanya pada saat melaksanakan latihan, itu waktunya berbenturan dengan kegiatan kedinasan saya. Ya, itulah paling tidak suka. Di samping itu cuaca juga mempengaruhi kan. Dukanya melaksanakan suatu kegiatan ya, seperti itu. Iya, baik. Jadi dukanya itu memang bukan karena dari anak-anak ya Pak, tapi memang karena terbentur dengan jadwal dinasnya begitu, nggih. Baik. Jadi sahabat menuju yang ada di rumah maupun ada di sekolah, luar biasa sekali ya Bapak Serma Solikin ini sudah meluangkan waktu dinasnya demi bertemu dengan siswa-siswi SMK Ma'arif NU Jatirejo untuk berlatih di Pasus ini begitu. Jadi saya perwakilan dari Bapak Ibu Dewan Guru juga mengucapkan banyak terima kasih Bapak karena sudah banyak memberikan pengalaman-pengalaman, juga mencontohkan kedisiplinan kepada anak-anak semuanya. Nah, baik Pak, karena sebentar lagi kan kita mendekati tanggal atau Hari Kemerdekaan Indonesia. Nah, sehubungan dengan Hari Kemerdekaan Indonesia, apakah ada siswa-siswi yang terpilih untuk menjadi petugas di hari tersebut? Alhamdulillah, SMK Manuja ada. Ada Hari ini ada. Luar biasa sekali ya sahabat Manuja yang ada di rumah maupun ada di sekolah. Ternyata SMK Ma'arif NU Jatirejo ini selalu ada saja siswa-siswi yang berbakat sehingga bisa kita tampilkan kepada masyarakat luas dan kita tunjukkan kepada masyarakat luas bahwa memang siswa-siswi SMK Ma'arif NU Jatirejo juga banyak loh yang memiliki bakat yang luar biasa begitu ya Pak. Betul. Berarti untuk petugasnya itu sendiri berhubungan dengan Paskibraka begitu ya Pak? Betul. Baik, untuk proses seleksi Paskibrakanya itu sendiri bagaimana Pak? Masalah seleksi kita dari pihak Forkopimda itu dari kecamatan, dari Polsek maupun dari Koramil itu datang langsung ke sekolah-sekolah untuk menyeleksi calon-calon anggota Paskib. Ya, calon itu berbagai macam kriteria, termasuk postur tubuh, tinggi badan, berat badan, terus masalah kesehatan, mental, fisik harus dipersiapkan. Begitu Pak ya. Jadi kalau boleh saya tahu nih Pak, supaya teman-teman yang ada di rumah juga tahu, kira-kira berapa Pak jumlahnya yang sudah terseleksi dari tim SMK Ma'arif NU Jatirejo yang menjadi Paskibraka besok di kecamatan, ini tingkat kecamatan baik ya Pak ya, di kecamatan Jatirejo untuk menjadi Paskibraka, ini kira-kira berapa sih Pak? Alhamdulillah kemarin yang sudah terseleksi dan masuk tim khusus itu kurang lebih 24 anak. Wah, luar biasa sekali ya sahabat Manuja yang ada di rumah maupun ada di sekolah. Ternyata jumlah pesertanya atau yang terpilih siswa-siswi SMK Ma'arif NU Jatirejo ini cukup banyak begitu ya. Banyak sekali. Karena apa? Di kelompok Paskib itu kan ada kelompok-kelompok, kelompok 17, kelompok 8 sama kelompok 45. Itu kebetulan alhamdulillah SMK Manuja tergabung di Paskib itu 24 anak. 24 anak, baik begitu. Nah, seperti yang Bapak Serma Solikin sampaikan bahwa ada pemetaannya tadi Pak ya, pasukan 45, pasukan 18 dan pasukan 17, 8 sama 45. Nah, itu teman-teman ada pembagiannya ya. Jadi ada job desk-nya masing-masing di Paskibraka itu. Nah, kira-kira untuk siswa-siswa SMK Ma'arif ini apakah bergabung di tim 45, 8 atau di 17 nih Pak? Masalah pemetaan itu dilihat dari kemampuan si anak-anak tersebut. Memang di situ kan sudah terbentuk suatu seperti kayak tim. Nah, itu dari masing-masing perorangan itu nanti sudah kelihatan
yang bersangkutan ini masuk kelompok berapa, kelompok apa, kelompoknya seperti itu. Begitu. Kemampuan anak masing-masing anak seperti itu. Baik. Tapi sejauh ini tim dari SMK Ma'arif NU Jatirejo belum ada yang gugur ya, Pak? Alhamdulillah sementara belum. Bahkan ada yang pengibar bendera. Oh, begitu. Pembawa pengibar bendera. Luar biasa sekali ya, teman-teman yang ada di rumah. 2 orang anak pengibar bendera. Oh, begitu. Iya. Baik. Wah, ini suatu apa ya? Prestasi sekali ya. Termasuk Bisa. kebanggaan. Iya, sangat amat menjadi kebanggaan karena apa? Siswa-siswi SMK Ma'arif NU Jatirejo ternyata ada yang menjadi tim pengibar. Tim pengibar. Nah, tim pengibar, tim pembentang bendera itu kan suatu kehormatan sekali ya, bisa ada di posisi itu. Betul. Wah, luar biasa sekali. Mungkin kita bisa kasih apresiasi begitu ya, teman-teman yang ada di rumah. Hari ini. Wah, luar berusaha biasa bagaimana sekali. caranya. Wow, Ya, luar biasa benar. sekali. Tahun ini kita kasih kejutan yang luar 2 biasa orang untuk terlibat sekolah. pengibar bendera. Baik. Berarti sekolah kita mampu memberikan kejutan untuk sekolah kita sendiri, untuk masyarakat yang di luar sana, Betul, dan juga betul. untuk kecamatan kita ya, Kecamatan Jatirejo begitu. Nah, nanti Patut dibanggakan. iya betul sekali, patut dibanggakan dan mudah-mudahan tahun depan bisa sampai ke Paskib Kabupaten begitu Pak ya. Ya, mudah-mudahan, Baik. Iya, mudah-mudahan. amin. Kita aminkan bersama ya, sahabat Manuja yang ada di rumah. Kemudian nih Pak, setelah kita berbincang-bincang mengenai Pasus, kemudian persiapan untuk Hari Kemerdekaan Indonesia, kira-kira karena ini di scene terakhir, harapan Serma, Bapak Serma Solikin ke depan untuk Pasus dan SMK Manuja itu apa sih Pak? Harapan kami selaku pembina Pasus tetap solid, tetap kompak, ya kan. Kompak dalam arti dalam segala hal, ya kan. Baik itu kegiatan, ya kan, kegiatan di dalam maupun di luar. Terus harapan kami di SMK Manuja ke depannya mudah-mudahan siswanya tambah banyak. Amin. Ya. SMK Manuja bisa. Bisa ya, SMK Ma'arif NU Jatirejo jaya jaya jaya. Nah, seperti itu ya. Jadi seperti yang disampaikan Bapak Serma Solikin, harapan-harapan yang baik semoga bisa kita aminkan bersama sehingga Amin, bisa amin, terwujud di tahun-tahun ke depan gitu Pak ya. Alhamdulillah. Baik. Nah, teman-teman yang ada di rumah maupun yang di sekolah, sahabat Manuja, jadi kita sudah berada di akhir acara ya. Mudah-mudahan nanti apa yang sudah kita share di acara siang hari ini bisa memberikan sedikit inspirasi atau banyak inspirasi untuk sahabat Manuja yang ada di rumah sehingga bisa tetap berprestasi, kemudian mengeluarkan segala potensinya sehingga bakat-bakat yang terpendam itu bisa tereksplor seperti itu Bapak ya. Betul. Baik, nah sahabat Manuja yang ada di rumah maupun yang di sekolah, jangan lupa saksikan tayangan Pas Manja, podcast anak sekolah Manuja Cerita setiap hari Senin, 2 minggu 1 kali, hanya di YouTube SMK Ma'arif NU Jatirejo. Akhir kata, mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan di hati. Terima kasih, salam literasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Waalaikumsalam.